Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Fai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, untuk Anda saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan pemirsa, baik roda 2 maupun roda 4, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang padat, ramai, lancar, kemudian juga ini pemirsa lengang. Jadi Anda tetap harus waspada dan dimohon untuk tidak melanggar tata tertib berlalu lintas, dan Anda juga tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan pemirsa, di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini yang nanti kita akan bedah, kita akan bahas mengenai optimalisasi pelayanan publik di pemirsa. Seperti yang mungkin Anda ketahui juga, ini banyak sekali persoalan-persoalan pelayanan publik yang hingga saat ini pemirsa masih tidak sesuai dengan cita dan juga harapan Anda mungkin pemirsa, berkaitan dengan misalnya bagaimana nanti pendapat dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau pengurus cabang PC ISNU Kabupaten Cirebon berkaitan dengan optimalisasi pelayanan publik, topik yang nanti kita akan bedah di pagi hari ini pemirsa. Seperti yang mungkin Anda inginkan, seperti infrastruktur jalan, kemudian tentang pelayanan membuat kartu tanda penduduk, akte kelahiran dan seterusnya. Ini pemirsa, apalagi ini di Kabupaten Cirebon saat ini sedang hangat dan hampir setiap hari di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon ini menurunkan berita tentang persoalan mutasi, dan ini tentu menyita energi ya, baik dari birokrasi dinas-dinas terkait yang tiada lain adalah untuk tujuan akhirnya muaranya adalah kesejahteraan rakyat. Namun kita disibukkan dengan mutasi dan bagaimana juga berkaitan dengan pelayanan publik lainnya. Nanti kita akan bedah di pagi hari ini pemirsa dengan sejumlah narasumber. Kemudian berita-berita yang ada di koran Radar Cirebon, koran juara dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Berita-berita baik dari berita-berita internasional, berita-berita nasional, dan juga dari sekeliling Anda pemirsa, CAI Majapahit semua disajikan secara lengkap di kedua koran tersebut. Dan berikut pemirsa saya baca berita di halaman utama atau di headline koran juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Sehari 17 pasien COVID rumah sakit daerah Gunung Jati wafat. Kemudian kasus masih ngegas, 4 kabupaten zona merah. Nah, ini pemirsa salah satu yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan. DPRD meminta Bupati Imron mundur saja kalau tak punya power untuk melakukan mutasi. Ini pemirsa, dan sesuai jadwal itu mutasi akan digelar di hari ini. Ya, kemudian data pukul PDI Perjuangan pastikan Imron Ayu solid. Sekretaris BKPSDM enggan tanggapi Bupati. Itu halaman pertama koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis. Nah, ini pemirsa, SMP paling sibuk minimalisir kesalahan PPDB jika daftar lulusan ke SMA. Itu pemirsa. Kemudian masih saja ditemukan pelanggar protokol kesehatan. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, ini juga yang nanti kita akan bahas di pagi hari ini pemirsa di Selamat Pagi Cirebon. Sudah lelang, segera mulus. DPUPR pastikan perbaiki jalan Cerancang Pangkalan hingga Jati CM Pabuaran. Ya, itu pemirsa. Kemudian capaian target pemerintah daerah meleset. Sumber dan Tuparek prioritas penataan PKL. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat pemirsa, yaitu koran Rakyat Cirebon. Bupati jangan mau jadi boneka. Ini ada pernyataan dari Junaidi, ya kalau dikendalikan pihak lain mending mundur saja. Itu pemirsa. Kemudian kota Cirebon dikepung daerah zona merah. PDI panggil Imron dan Ayu
soal isu draft mutasi ilegal. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang menjadi narasumber ini pemirsa dari Ikatan Sarjana atau PC Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada Ketua Dewan Pakar PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Dr. Kiai Haji Sutejo Ibnu Pakar MAG Magister Agama. Selamat pagi Kang Tejo, biasa saya akan dengan memanggil Kang Tejo. Selamat pagi Kang Tejo. Assalamualaikum. Apa kabarnya Kang Tejo? Oh iya, terima kasih nih Kang Tejo sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Tejo pemirsa ada Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ada Haji Abdul Muiz Seroji, biasa saya manggil dengan Kang Muiz. Selamat pagi Kang Muiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Muiz? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih sudah hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda untuk bergabung. Pemirsa bisa interaktif langsung 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda via pesan pendek atau SMS ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya langsung ke Kang Tejo ya, sebagai Ketua Dewan Pakar PC ISNU Kabupaten Cirebon. Kang Tejo, berkaitan dengan pelayanan publik ya, selama ini kan masih jauh dari apa yang diharapkan ya, tentang kita ingin bahwa ada semacam optimalisasi. Dan ini lagi-lagi kultur birokrasi dan selalu demikian nih Kang Tejo. Berkaitan dengan optimalisasi pelayanan publik menurut Kang Tejo hingga saat ini seperti apa Kang Tejo? Silakan. Ya, melihat berita di koran tadi. Ya, ada sebelumnya. Kita memilih ini dulu soal pelayanan publik terkait dengan penanganan bila perlu pencegahan COVID ya. Ya. Karena terus terang selama ini kita ini kan diberi informasi tentang COVID tidak utuh. Nah, jadi ketika orang dikasih 5M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas dan yang lain, itu tidak ada satupun kalimat Bapak Ibu nanti kalau pagi menunya ini usahakan bisa mengobati untuk pencegahan. Artinya kalau sekedar masker, jaga jarak, tidak salaman, itu kan hanya fisik, bagian luar kita. Sementara virus itu kan masuknya ke dalam tubuh. Nah, mungkin itu dulu yang perlu di follow up. Artinya kalau selama ini karena kan terbatas sudah tahu pantangan di masa pandemi itu apa, kehalusan makanan itu vitaminnya apa. Ditambah sekarang ada mungkin musim pancaroba, pergantian puasa ini, yang semua orang rentan dengan penyakit yang biasa flu pilek dan lain-lain. Karena terus terang bagi kita yang sudah sekian puluh tahun hidup itu kan mungkin biasa pilek ya kamu bisa. Pilek batuk itu kan kalau pilek batuk karena dingin itu kalau minum di tulang badan kaki berges gitu kan. Ditambah katanya kalau kena COVID juga sama seperti itu, bukan ada tambahan lain paru-paru dan macam-macam. Jadi selama ini menurut kami PCS itu masih dibutuhkan pelayanan penerangan publik tentang penjelasan tentang COVID. Jangan sampai kita ini semua orang ngomong COVID, tapi kita ceritanya wujudnya kayak apa nggak tahu. Sama hanya kalangan santri bicara kecil, tapi nggak tahu wujudnya kayak apa. Seperti apa ya? Jadi kan yang ada hanya saling
bohongi, gitu kan? Kan gitu. Nah, terus yang kedua, Apa itu namanya? ketika ada orang terindikasi COVID A, B sampai Z, Baik. tahap penyembuhannya kayak apa, setelah sembuh kayak apa, ini yang perlu penjelasan. Dan menurut Kartejo ini hanya sepotong saja ya? Ya kami yang tidak sekolah di kesehatan ya cuma berita dari media dan paling-paling ya hanya percaya kepada juru bicara pemerintah. Baik. Iya ya. Baik. Oke. Dulu ya, Kartejo dan Kang Mutis dan pemirsa, selamat pagi. Sebelum akan segera kembali sesaat. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka pemirsa untuk bergabung. Silakan Anda bisa SMS, bisa juga nomor WhatsApp atau interaktif langsung 0231482138 ya. Terus Kang Tejo, dari sisi pelayanan publik tadi yang diinginkan Kang Tejo ini berbicara ideal, ini seharusnya seperti apa? Sejatinya seperti apa? Ya, kita Dari dinas gitu misalnya. Ya, kita bicara umum aja. Kalau pemerintah itu kan ada pemerintah daerah, ada DPRD, ada semua lah ya. Kamu sebagai rakyat kecil itu kan pengen dapat informasi utuh. Nah, termasuk kepada para dewan, ya ketimbang polemik yang tidak berujung soal votasi. Mendingannya coba Pak Dewan ke pasar kemana, nanya mau ya PKL apa, nanya mau yang apa, nanya maunya. Misalnya jalan mulus ya, jalan yang bagus. Orang tua pengen anaknya yang masuk sekolah, pilihan anaknya dengan cara gampang bagaimana tanpa ada diskriminasi. Jadi melihat orang seperti itu, ya saya ngeri kalau ada pernyataan bupati mundur saja, itu kan tidak mendidik, tidak punya power katanya. Artinya tidak mendidik begini, dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ya jangan menggiring opini apa dalam arti menghadapkan rakyat dengan pimpinannya kan. Baik. Karena dia terbuat cuma. Baik. Oke. Energinya terbuat cuma ya. Kang Tejo. Oke, lalu saya ke kamu sebagai ketua PC di sini Kabupaten Cirebon. Kamu ini berkaitan dengan optimalisasi pelayanan publik selama ini menurut Anda. Tadi Kang Tejo sudah menjepret, sudah memotret dari sisi misalnya tentang COVID, kemudian daripada mikirin mutasi, buang energi lebih baik kata Kang Tejo, sudahlah. Cobalah sang wakil rakyat ini turun ke masyarakat, ke pasar, apa sih menyerap aspirasi keinginan dari masyarakat. Kamu istilahnya? Oke, saya kira begini. Pertama, pemerintah daerah kita di Kabupaten Cirebon itu sejak dulu sampai sekarang dalam melayani publik itu tidak pernah maksimal. Banyak orang yang akses untuk mendapatkan KTP misalnya, itu mereka tidak mendapatkan secara cepat, dan bahkan masyarakat itu yang kebingungan mereka harus mendapatkan kemana. Itu kan sangat miris sekali. Yang kedua, kita lihat misalnya jalan-jalan yang banyak rusak, infrastruktur itu seharusnya segera ditangani karena itu menjadi bagian dari fasilitas publik yang bagian dari pelayanan yang harus dimunculkan oleh pemerintah daerah. Nah ini tidak pernah ditangani secara baik. Ada beberapa alasan mengapa Pemda itu tidak pernah baik dalam menyelesaikan pelayanan publik. Yang pertama, soal paradigma pelayanannya di dalam, apalagi dinamika yang terus berkembang sampai saat ini, misalnya dalam konteks COVID-19, pandemi 19 ini, harus bagaimana cara melayani, itu masih menggunakan pola-pola yang tradisional. Kalau tradisional misalnya ya misalnya menggunakan tatap muka dan sebagainya, padahal sekarang sudah dituntut harus itu digitalisasi sudah harus mulai berjalan. Bagaimana mungkin orang jauh misalnya dari jarak jauh yang kemudian dengan cepat dari wallet gitu misalnya, dari wallet ke sumber misalnya. Nah itu
sangat mengganggu sekali. Tapi kalau menggunakan digitalisasi itu luar biasa. Tapi ini tidak pernah diwujudkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Nah, itu salah satunya. Di antaranya adalah soal paradigma, soal bagaimana mereka menilai, mengetahui atau memahami tentang pelayanan itu sendiri. Yang kedua itu soal pendekatannya masih menggunakan pendekatan politik. Akhirnya yang muncul itu justru yang ramai bukan bagaimana kualitas pelayanan publik, tapi yang muncul itu adalah soal mutasi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak berpikir, pejabat-pejabat pemerintah daerah kita itu tidak berpikir bagaimana kita bekerja secara maksimal untuk melayani publik, tapi justru bagaimana mencari posisi dalam jabatan-jabatan tertentu. Bahkan saya pernah mendengar ada geng-geng pejabat yang tidak masuk di dalam yang tidak dimasuk ada gerbong ya, ada gerbong tersendiri dan bikin dia kan lucu sekali bagi saya ini apa ya? Nah ini yang menurut saya sudahlah, jangan berpikir ke situ, tapi mari kita berpikir bagaimana kita bisa melayani publik dengan baik dan maksimal. Sehingga kalau memunculkan seperti itu, saya kira siapapun kalau sudah menunjukkan pengabdiannya yang luar biasa kepada masyarakat, ya banyak orang yang menginginkan, bahkan bisa jadi dia akan diminta untuk menjadi pimpinan daerah, kan begitu. Nah ini yang menurut saya harus disadarkan kepada para pejabat. Oke, tadi Kang Tejo menyentil bahwa ini jangan sampai hal ini akhirnya menguras energi persoalan. Ini kan persoalan elit ya, mutasi dan seluruh persoalan birokrasi gitu ya, birokrat ya. Ini yang ada hal lain yang saya baca apa yang disampaikan oleh Kang Tejo, yaitu tentang persoalan dan Kang Nis juga. Ini tentang persoalan pelayanan publik seperti masalah jalan, lampu PCU dan seterusnya. Tentunya kan begitu Kang Nis. Iya. Iya kan, tentunya begitu gitu Kang Nis. Betul. Jadi begini. Kalau sebenarnya masyarakat itu nggak ada kepentingan, nggak mau tahu siapa pejabat imigrasi atau tidak. Yang penting bagi mereka adalah bisa dilayani dengan baik oleh pemerintah daerah. Mau pejabatnya A, mau pejabatnya B, nggak ada urusan. Nggak ada pengaruh siapapun ya. Pengaruh dengan siapapun. Tapi sebagai pimpinan daerah, misalnya Pak Bupati itu juga harus mengetahui, misalnya anak buahnya yang tidak bekerja secara maksimal dan itu bisa merugikan terhadap masyarakat, ini mestinya juga punya sikap gitu. Di sisi yang lain juga kita tidak selalu diributkan dengan mutasi-mutasi itu. Nah, ada kepentingannya lah. Kalau apalagi menurut kita banyak proyek publik yang sekarang muncul itu diantaranya pertama soal kualitas SDM. Nah, ini yang kemudian menurut saya ISDU juga penting untuk berperan bagaimana meningkatkan kualitas pejabat-pejabat kita. Baik. Oke, dulu kamu kembali saya ke Kang Tejo. Kang Tejo, dengan kondisi demikian ya, berkaitan dengan pelayanan publik ini yang idealnya ini seharusnya kita sudah maksimal ya, ada optimal. Kang Tejo, apa yang seharusnya ada sebuah ketua dewan pakar yang harus dilakukan oleh ISNU, PC ISNU Kabupaten Cirebon dan kondisi demikian? Kang Tejo. Ya, kita melihat gini, soal pelayanan publik itu pertama persoalan sistem manajemen informasi. Jadi kakak Amal tadi sudah seharusnya di Cirebon ini pemerintah Kabupaten Cirebon menerapkan aplikasi sistem informasi yang sudah seharusnya. Kami belum mendengar kalau sistem informasi di Kabupaten Cirebon itu sudah menjangkau seluruh warga. Seperti yang tadi katanya bikin KTP datang untuk mestinya dari sudah digitalisasi. Jadi yang pertama yang perlu dibangun bahwa MK Cirebon itu harus bisa menunjukkan bahwa kami sudah punya sistem informasi yang canggih, dan semua orang bisa akses 24 jam tanpa harus menunggu operator gitu kan. Yang kedua juga pusat tempat kita mengadu kemana,
Contoh gini, kayak misalkan Mas Taufik LPG di jalannya mana? Itu lagunya kemana? Kira-kira Lampu PJU. PCU Iya, mati, lampu itu PCU. lagunya kemana? Kalau orang awam, oh karena ada listrik, lagunya ke PLN. PLN, betul. Iya, iya. Padahal itu wewenang dinas perhubungan ya, kalau PJU itu. Nah, ketika soal jalan, dinas perhubungan. Nanti soal Lampu jalan kan. dan PCU masuk kemana? Ada nggak? Itu jalan harusnya ke PU gitu ya, PR. Jadi karena sistem digital itu kemudian mungkin ternyata kan mudah. Oh, ketika mau ngadu soal lampu jalan, klik tombol ini. Jadi kan ketika mau ngadu soal PDAM, klik tombol ini. Kasarnya seperti itu. Jadi jangan lagi bicara kayak itu tadi yang diributkan oleh Dewa, yang lain-lain soal soal ancam Siapa yang menduduki apa gitu ya? Rakyat nggak tahu menahu itu. Yang penting kalau waktunya jualannya aman, jualan rumah aman, dengan sekolah aman dan macam-macam. Sederhananya seperti itu. Misalnya kategori kita dulu, Kang Tejo, dan nanti saya ke kamu juga nih, melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Tejo, apa yang akan dilakukan oleh PC ISNU Kabupaten Cirebon berkaitan dengan pelayanan publik yang ada saat ini. Nah, dulu kamu Is dan pemirsa, selamat pagi, Cirebon akan segera kembali setelah yang lewat. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa berinteraktif langsung di 0231482138 yang Anda juga bisa untuk ini sudah ada pemirsa yang bergabung ya. Saya sapa dulu nih Kang Tejo dan kamu Is. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Kang? Kang Muslim di Kapetakan atau di mana Kang? Oh, lagi di kota Cirebon. Silakan Kang Muslim. Tapi memang seperti apa yang dikatakan para narasumber ini, memang SDM pemimpin kita kan masih butuh optimal. Jadi ya biasa-biasa saja. Ya dari dulu ya begitu saja memang. Iya, itu wajar. KTP ya agak susah. Bikin satu keluarga juga agak lama. Iya. Keluhan petani masalah banyu sampai sekian angel. Petani itu tidak ada urus ya, saya nih sebagai petani. Dia apa yang peduli? Kan tidak ada petani apa yang sekarang musim emas. Coba kasih tahu kemarahan. Oh, hamak keong mas, Kang Rusli ya, hamak keong mas ya. Iya, semuanya petani itu harga murah, harganya tanya dulu peduli. Pupuk. Pupuk juga kasih begitu. Mereka itu mau jadi pejabat atau apa mencalonkan, ya turun terus. Kalau begitu sudah selesai ditinggal. Kang Rusli, kalau dinas pertaniannya gimana Kang? Iya, tapi tidak belum optimal masa itu. Seperti yang katakan tadi, jadi belum SDM-nya masih belum apa ya, baik kan begitu. Jadi pendapatnya sih begini Mas Afif, ya. Kalau diberdayakan di kelurahan dan desa-desa ya, kayak Kapetakan, di Gresik, gimana itu, coba terus itu. Nah dari desanya itu pemakan dulu, layanan publiknya nih. Nah turun ke RW, ke RT situ. Apa keluhan mereka, jalan atau semuanya, sembako atau semuanya, kan begitu. Ya, oke. Iya kan? Nah, yang mudah-mudahan ke depan Kabupaten Cirebon loh. Ya ada perubahan lah. Baik Kang Rusli. Jadi barokah gitu Mas Afif. Terima kasih. Terima kasih Kang Rusli. Oke. Saya bilang itu ikhlas hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara petani Kang Tejo tadi itu dari Kapetakan ya, berkaitan dengan saat ini keluhan petani banyak ini masalah hama. Ya, apalagi banyaknya kalau hujan itu katanya siang justru ini merugikan petani karena muncul hama, bukan hanya keong tapi juga nanti dan yang lain. Ini ada WhatsApp juga, ada
tiga yang masuk kan, tapi saya baca dulu satu ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, untuk Pak Tejo, ini dosen saya katanya, kemudian juga Kang Muiz, ya, ini dari pemirsa di Buyut, ya, Kecamatan Gunung Jati ya. Ini pelayanan publik, salah satunya ini contoh di jalan utama di desa saya. Ini dari Pasar Camcang ke barat menuju ke Pangkalan, luar biasa rusak jalannya. Nah, ini sebagai salah satu bukti, ditambah kalau malam itu petang rubet. Nah, ini katanya jadi semakin lengkap saja. Terima kasih, mohon segera ditindaklanjuti. Kang Muiz menanggapi dulu tadi dari Kang Rusli dipetakan ya, dengan yang WhatsApp yang tadi saya baca. Ini salah satu contoh tentang infrastruktur jalan yang rusak, salah satunya jalan Camcang ke barat sampai ke Pangkalan ke Cangkring daerah situ. Kang Muiz. Saya kira sangat ironis seperti yang digambarkan oleh Kang Rusli dari Kepetakan. karena ini bisa memberikan kesimpulan bahwa ternyata pemerintah daerah atau bahkan negara itu tidak pernah hadir di tengah masyarakatnya. Apa ya? Mereka model-model paru sedih ini, para petani ini, mereka tidak pernah didampingi oleh pemerintah, tetapi malah justru berjihad sendiri melawan hama, melawan melambungnya harga. Ya, kalau kemarau kekeringan, gitu ya, kekeringan dari air itu mereka tidak pernah ditemani oleh negara atau ditemani oleh pemerintah. Mereka berjuang sendiri, berjihad sendiri, dan ini kan sangat ironis sekali. Padahal di sisi yang lain mereka juga membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana kewajiban masyarakat terhadap negara atau terhadap pemerintah. Misalnya pajak dan yang lain. Pajak dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira menjadi satu hal yang menjadi kebiasaan. Sayangnya itu menjadi kebiasaan di Kabupaten Cirebon itu sejak dulu sampai sekarang ini. Dan itu tidak pernah perubahan. Saya jadi bingung. Ini sebenarnya faktornya itu apa ya? Jangan-jangan karena konsultannya itu yang itu aja gitu. Jangan-jangan gitu ya? Iya, sehingga tidak ada perubahan apa-apa. Yang kedua juga menurut saya, apa memang wataknya pemerintah daerah kabupaten itu memang sudah terpatri seperti itu. Dan ini saya kira perlu ada penelitian lebih mendalam. Dan apa yang akan dilakukan oleh kamu? Iya. Isu akan mengkaji kondisi demikian atau? Ya, kita akan mengkaji pertama tentang kualitas Pemda, tentang kualitas Pemda dari pelayanan publik dari berbagai sektor. Kita akan meneliti seperti itu karena kita juga ini terkait dengan penelitian perencanaan kita yang terkait dengan kebutuhan soal menanggapi wacana Cirebon provinsi itu. Entah layak atau tidak kan salah satunya kita harus melihat terhadap kualitas Pemdanya, kualitas pejabatnya. Kalau buruk ya jangan Cirebon provinsi, kita bisa hancur. Uang kita kan diurut terus, ini berbahaya. Ini terkait dengan itu, kita akan meneliti ke situ selain potensi ekonomi yang lain. Baik. Kan tadi menanggapi Kang Rusli tadi keterangan perwakilan petani yang menyampaikan tadi, silakan Kang Tejo. Ya, kalau soal petani kan ya semua, tidak hanya di Kabupaten Cirebon, main di mana-mana. Petani itu satu-satunya faktor tuanya paling ikhlas. Ya, di atas wali. Artinya gitu. Iya. Ya sudah tahu kalau nanam padi itu hasilnya nggak bagus, ya tetap aja kita bunuh. Gitu. Jadi pengabdiannya kepada tanah dan air betul-betul. Jadi jual tangan, jual tangan, pahlawan tangan nasional. Yang kalau kemudian kurang apresiasi, ya mungkin dari dulunya begitu. Tapi persoalannya bukan di situ. Ketika kita sebagai bangsa, maka tadi soal pelayanan begitu, pertama sistem informasi, kedua sinergi. Nah, sinergi ini yang kita kadang-kadang bicara sulit karena banyak mentalitas. Nah, mentalitas kita ini kan gini, mau pimpinan itu begini. Kalau kita diberi pimpinan model Kamukis, itu berarti Tuhan sudah membaca bahwa wataknya orang Cirebon dan Kamukis semua. Itu. Jadi kalau kata orang di bawah
Bupati pun kayak begitu. Ya mungkin rakyatnya tercermin dalam itu ya. Jadi artinya tidak lagi lah tidak musim lagi kita saling menyalahkan siapa, tapi introspeksi dan perbaikan sistem itu yang harus segera dilakukan. Cuma tadi lagi-lagi mulainya dari mana? Kan ini mengurai ini kan yang mengurai dari mana ya, ketika orang bicara dari Sangkang ke Buyut ke Pangkalan ke Batu, ya dari situ kita ini biasa jalan malam, biasa keluyuran macam-macam, dan termasuk lewat di jalan-jalan yang dilewati Pak Bupati, kepala daerah ya. Iya. Dan pejabat yang lain. Bedanya kalau kita mobil kamu itu kalau ada belakangan betul rasa. Nah kita mobil bukan kan bagus, jadi nggak rasa. Jadi seolah bagi kita ini problem. Bagi itu mobilnya bagus, bukan problem. Dan satu yang paling mendesak bagi saya, semua jalan yang ada di kabupaten ini rata-rata pas satu mobil. Udah mobil susah. Segera belum ada banyak rokan macam-macam. Kontainer maksudnya sempit gitu kan ya? Nah, gitu. Dan sebenarnya apa ya? Jadi gini. Sebenarnya kalau pimpinan itu bijaksana, dari satu sisi mungkin kekurangan. Tapi kalau fasilitas umum yang lebih dinikmati orang lebih banyak, diperbaiki itu yang diperbaiki. Sama jalan raya, penerangan, air, gitu. Gimana sedikit-sedikit kira-kira mengesankan kalau rakyat buka hati, kita buka hatinya. Gimana caranya? Baik. Oke, kamu ya. Oke, langkah apa nih dalam waktu dekat nanti PCISU Kabupaten Cirebon dengan optimalisasi pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan ini nanti akan seperti apa dalam waktu dekat ya? Apakah kajian yang akan disodorkan ke pemerintah daerah atau apa? Kita dulu nih kamu dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa dan Jason. Yang terakhir ini saya masih membuka pemirsa untuk Anda bisa kembali bergabung. Silahkan di 0231482138. Saya juga mengundang Anda untuk memberikan pendapatnya ini via WhatsApp atau ke nomor SMS yang ada di dalam RCTI. Kamu ini season terakhir kamu langkah dari apa yang tadi kita bicarakan dari season pertama hingga saat ini. Ini langkah terdekat yang akan dilakukan oleh PCISU Kabupaten Cirebon apa dengan hal yang tadi kita obrolkan itu. Kamu pertama PCISU sudah membuka care information, layanan pusat informasi 082118133415. Diulangi sekali lagi, mungkin pemirsa Anda yang ingin mencatat di rumah Pak. 082118133415. Itu sebagai care informasi kita. Jadi misalnya ada jalan rusak, ada layanan KTP yang tidak lancar dan sebagainya, itu bisa memberikan informasi. Itu bukan nanti fungsi kita itu bukan untuk menyelesaikan itu ya, karena itu kan menjadi bagian dari pemerintah. Tapi kita ini bisa menjadi database bagi kita untuk bisa memberikan bahwa di problem terbanyak itu di kementerian ini, di dinas ini dan seterusnya. Itu yang menjadi data kita yang perlu diperbaiki. Persoalannya adalah begini, itu data itu diinformasikan dari masyarakat sendiri melalui informasi yang masuk ke PCISU ya. Itu yang sudah kita lakukan seperti itu. Nah yang kedua, kita juga ingin melakukan penelitian sebenarnya ke dalam pemerintahan Pemda sendiri, sebenarnya apa problem yang paling mendasar bagi mereka sehingga mereka terkesan begitu lamban dalam melayani publik. Kita kan seolah-olah melihatnya kan karena faktor kurangnya SDM,
faktor faktor ketidakmauan dan sebagainya, boleh jadi ada faktor di luar itu yang tidak pernah muncul, faktor lain yang tidak pernah muncul, dan itu menjadi justru menjadi penghambat bagi mereka untuk melayani secara optimal. Itu kita belum tahu itu, kita ingin mengkaji secara mendalam, masuk ke ruang dan apa nanti akan dilakukan oleh PCI Kabupaten Jember ini akan disampaikan oleh ke pemerintah kabupaten maksudnya? Iya, kita akan menyampaikan ke pemerintah dan ke kepala publik, kepada masyarakat juga, karena ini kan menjadi bagian dari peran masyarakat secara umum. Termasuk diantaranya adalah ISNU. Kemudian ini menjadi penting bagaimana kita ini berperan di dalam ruang-ruang yang apa bisa kita lakukan. ISNU bisa melakukan seperti itu, ya ini bagian dari sumbangan masyarakat untuk membutuhkan atau membangun. Dan ini berbagai hal, yang pokoknya yang termasuk dalam pelayanan publik itu Komis. Iya, saya kira kalau ISNU sendiri kan karena ada berbagai macam banyak sarjana dari berbagai bidang ilmuwan yang berbeda. Mereka bergerak juga meneliti, merangkum, merumuskan terkait dengan apa yang menjadi latar belakang ilmuwan mereka. Mereka misalnya dalam kedokteran yang mencoba untuk menata bagaimana tentang fasilitas kesehatan, kualitas kesehatan, promosikan kesehatan dan seterusnya. Itu macam-macam. Dan itu kita coba untuk menggerakkan secara optimal, secara keseluruhan walaupun dengan secara pelan-pelan. Kang Tejo, apa yang dilakukan yang akan dan sudah dilakukan oleh PCI Kabupaten Cirebon, Kang Tejo sebagai Ketua Dewan Pakar PCI Kabupaten Cirebon, dengan apa yang tadi disampaikan kamu, ini apakah menurut Kang Tejo sudah tepat? Atau memang ini harus ada pengkajian kembali, misalnya di gagasan-gagasan ini di simposium, kemudian hasilnya nanti akan disampaikan ke pemerintah kabupaten misalnya? Ya, untuk lebih efektif kami mengusulkan, karena setiap kebijakan itu kan harus dievaluasi. Nah, cuma selama ini yang saya tahu belum ada lembaga atau institusi atau paguyuban yang khusus melakukan analisa kebijakan publik. Jadi kalau semua masyarakat peduli dengan teman-teman Cirebon ke depan, mari bergabung sama ISNU, bikin kajian khusus analisa kebijakan publik, sehingga ketika kita bicara instrumennya jelas, sasarannya jelas, sehingga tidak dituduh a priori terhadap penguasa. Yang kedua, khusus soal pandemi COVID yang kayaknya belum reda, ya ISNU mengajak semua komponen masyarakat, terutama generasi muda NU, IPNU, PPNU, Ansor, ya mari jadi relawan, mengetahui betul apa kenyataan di lapangan tentang penyebaran pandemi ini, bagaimana pencegahannya, kira-kira berkesudahan dengan berbagai macam ikhtiar lahir dan batin. Paling tidak masyarakat tetap punya prinsip hidup sehat, tidak pesimis menghadapi pandemi ini, karena bagi kami sehebat penyakit apapun, kalau pikiran kita happy ya kita punya imun, ya kekebalan dalam yang paling penting itu. Dan terakhir ya, kami mengusulkan kepada pemerintah daerah dan DPRD, ya mari bangun sinergi yang betul-betul mutualisme, simbiosisnya, tidak karena sektor politik tertentu kemudian mudah menegasikan kebijakan pemerintah bupati atau sebaliknya tanpa tahu sumber dasar hukumnya. Yang penting foto bupati saya bela, itu kan sudah bukan zaman lagi. Dan terakhir, Bapak Ibu Dewan karena dulu diangkat dari masyarakat, kampanye kemana-mana sampai ke pelosok yang gelap-gelap, ya sekarang pilih-pilih mereka. Miliki maning lah. Hitung-hitung mancing untuk periode berikutnya. Baik, Kang Tejo Kamudis. Dan ini terakhir saya ke Kamudis. Ini ada pemirsa yang meminta tadi nomor call information dari PCI. Itu katanya Kamudis mohon. Ini kali ada pemirsa yang ingin berbicara. Silakan Kamudis.
Oke, 082118133415. Diulangi ya, ini minta mohon katanya dari yang cepat-cepat kamu sendiri ada pemirsa. 0821 Nah, itu 18 13 3415. nah itu pemirsa, dan silakan kamu sekali saja closing statement pesan apa untuk pemirsa di rumah. Ya, sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Cirebon, saya kira tetap kita harus optimis bersama-sama pemerintah, bersama-sama dengan wakil rakyat kita untuk terus membangun Kabupaten Cirebon. Kita posisikan diri kita sebagai bagian dari masyarakat di posisi yang tepat sehingga bisa secara optimal bersinergi satu sama lain antara pemerintah, wakil rakyat dan rakyatnya sendiri atau masyarakatnya sendiri itu bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon. Kang Tejo, closing statement singkat saja Tejo. Ya, kami sebagai bagian dari masyarakat, pertama berterima kasih kepada semua pihak yang mesti tetap peduli dengan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan permohonan kami mungkin tolong lebih ditingkatkan sinergi antar pemerintah sebagai eksekutif dan legislatif sehingga menghasilkan produk-produk yang bermutu, dan tolong jangan curang energi masyarakat dengan persoalan-persoalan elit tertentu. Kalau bicara tentang kepentingannya lebih besar, lebih langsung menyentuh kepada hajat hidup orang banyak. Terima kasih Kang Tejo, kamu sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, mohon maaf tidak semua WhatsApp yang masuk bisa saya baca. Pemirsa yang sudah interaktif langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya haturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan tempat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.